Para hadirin sekalian, saat ini sedang terjadi sebuah fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah pariwisata Indonesia. Coba bayangkan situasi ini. Seorang ibu di Amerika bertanya kepada anaknya, apakah dia akan pergi ke Bali lagi? Namun sang ibu menjawab, tidak. Kali ini dia akan pergi ke Jakarta dan berkeliling Jawa bersama teman-temannya. Bulan lalu, di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, ribuan wanita parubaya dari Amerika Serikat mendarat secara bersamaan. Pihak keamanan bandara dan petugas imigrasi sempat kewalahan, namun tetap menyambut dengan senyuman khas Indonesia yang hangat. Dalam sejarah pariwisata kita, belum pernah ada rombongan wisatawan asing dari satu negara dengan demografi usia yang sama, datang dalam jumlah ribuan seperti ini, bukan untuk urusan bisnis, melainkan untuk mencari sesuatu yang hilang dalam hidup mereka. Yang lebih mengejutkan lagi, gelombang manusia ini bermula dari sebuah perjalanan singkat 3 hari yang dilakukan oleh 5 orang ibu rumah tangga biasa dari New York. 5 wanita yang awalnya datang tanpa ekspektasi apapun, bahkan mungkin dengan sedikit keraguan tentang negara kepulauan ini. Namun setelah mereka kembali ke Amerika, satu tulisan sederhana yang mereka unggah di media sosial meledak. Tulisan itu dibaca jutaan kali dalam waktu singkat, menggerakkan hati ribuan wanita di seluruh Amerika Utara. Apa yang sebenarnya mereka lihat di Indonesia? Keajaiban apa yang mereka temukan di balik gedung-gedung pencakar langit Jakarta dan gang-gang sempit perkampungan kita? Mengapa air mata mereka menetes saat melihat hal-hal yang bagi kita, rakyat Indonesia, adalah hal yang biasa saja? Mari kita telusuri kisah yang membanggakan ini. Saya masih ingat pertemuan pertama saya dengan mereka. Nama saya adalah Budi, seorang pemandu wisata lokal yang telah bekerja selama 20 tahun. Hari itu, saya mendapat tugas untuk menjemput 5 tamu dari Amerika Serikat. Dalam formulir pemesanan, tertulis bahwa mereka adalah teman sekelas saat SMA yang kini sudah berusia antara 50 hingga 60 tahun. Mereka berasal dari pinggiran kota New York, menjalani hidup sebagai ibu rumah tangga biasa. Permintaan mereka sederhana, mereka hanya ingin ditemani berkeliling Jakarta dan sekitarnya selama 3 hari. Saat saya berdiri di pintu kedatangan internasional, saya melihat mereka keluar. Penampilan mereka jauh dari kesan turis mewah. Koper mereka kecil, pakaian mereka sederhana dan praktis. Wajah mereka tampak lelah setelah penerbangan panjang selama hampir 20 jam. Ketika saya menyapa mereka dengan salam khas kita, "Selamat datang di Indonesia." Mereka tersenyum tipis, namun mata mereka menyiratkan kebingungan. Di dalam mobil yang membawa kami menuju pusat kota Jakarta, suasana hening. Salah satu dari mereka, Nyonya Sarah, memandang keluar jendela dengan tatapan kosong. Saya mencoba mencairkan suasana dengan menceritakan sedikit tentang sejarah Jakarta, tentang monumen nasional, dan kota tua. Namun tanggapan mereka sangat minim. Mereka hanya mengangguk sopan. Sepertinya mereka tidak terlalu tertarik dengan sejarah atau data statistik. Barulah ketika kami tiba di hotel di kawasan Sudirman, dinding pembatas itu mulai runtuh. Saat proses check-in yang dibantu oleh staf hotel yang sangat ramah dan cekatan, mereka mulai berbicara satu sama lain. Nyonya Linda, yang tertua di antara mereka, berbisik kepada temannya bahwa dia sebenarnya merasa sangat berat meninggalkan rumah, namun di rumah pun dia merasa sendirian. Suaminya sudah pensiun tetapi sibuk dengan dunianya sendiri, dan anak-anaknya sudah lama tidak berkunjung. Nyonya yang lain, Nyonya Emily, mengaku bahwa dia hidup sebatang kara setelah bercerai, dan kesunyian di rumahnya yang besar di New York seringkali membuatnya menangis tanpa alasan. Ternyata, perjalanan ke Indonesia ini adalah upaya terakhir mereka untuk mencari hiburan. Mereka memilih Indonesia bukan karena mereka tahu banyak tentang negara kita, tetapi karena nilai tukar mata uang yang bersahabat dan rekomendasi acak dari internet yang mengatakan bahwa orang Indonesia itu ramah. Mereka tidak berharap banyak. Mungkin hanya sekadar melihat pemandangan tropis, makan nasi goreng, lalu pulang. Mereka berpikir akan menemukan negara yang tertinggal, kotor, dan kacau,
seperti yang sering digambarkan dalam film-film Hollywood tentang negara berkembang. Namun kejutan pertama bagi mereka dimulai saat itu juga. Saat mobil kami melintasi Jalan Jenderal Sudirman, mata mereka terbelalak. Di depan mereka terhampar hutan beton yang megah. Gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi dengan desain arsitektur modern, layar LED raksasa yang menampilkan iklan-iklan produk digital terbaru, dan trotoar yang lebar serta bersih. Mereka melihat stasiun MRT yang futuristik dan bus listrik Transjakarta yang melintas dengan senyap. "Ini sangat berbeda dari bayangan kami," kata Nyonya Sarah dengan suara takjub. "Saya pikir Indonesia adalah negara dunia ketiga yang penuh dengan hutan dan jalanan berdebu. Tapi lihatlah ini bahkan terlihat lebih modern dan bersih dibandingkan beberapa bagian kota New York yang kami tinggalkan." Saya tersenyum bangga. Saya jelaskan kepada mereka bahwa Indonesia sedang bergerak maju dengan sangat cepat. Kami memiliki infrastruktur kelas dunia, teknologi yang terintegrasi, dan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Namun, saya juga menambahkan bahwa kemajuan fisik ini bukanlah harta terbesar Indonesia. Harta sesungguhnya belum mereka lihat. Malam itu, kami makan malam di sebuah restoran Padang sederhana namun bersih di daerah Bendungan Hilir. Saya sengaja tidak membawa mereka ke restoran mewah bintang 5. Saya ingin mereka merasakan denyut nadi kehidupan Jakarta yang asli. Saat pramusaji datang dengan membawa tumpukan piring yang disusun tinggi di lengannya dengan keterampilan akrobatik yang luar biasa, mulut mereka terbuka lebar. Mereka kagum dengan efisiensi dan keunikan cara penyajian ini. Mereka mencoba rendang dengan hati-hati. Saya sudah memesankan yang tidak terlalu pedas. Begitu suapan pertama masuk ke mulut, ekspresi wajah mereka berubah. Perpaduan rempah-rempah Nusantara yang kaya, santan yang gurih, dan daging yang empuk membuat mereka terdiam sejenak. Nyonya Linda berkata bahwa ini adalah daging paling lezat yang pernah ia makan. Namun, yang lebih membuat mereka terkesan adalah ketika mereka melihat sekelompok anak muda di meja sebelah. Anak-anak muda itu sedang makan bersama, tertawa, dan tidak sibuk dengan ponsel mereka masing-masing. Saat mereka selesai makan, anak-anak muda itu merapikan piring mereka sendiri untuk memudahkan pelayan. Sebuah pemandangan kecil, tapi membekas bagi para tamu saya. Keesokan harinya adalah hari yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Kami memutuskan untuk menggunakan transportasi umum, MRT Jakarta, menuju kawasan Blok M. Saya ingin menunjukkan kepada mereka wajah modern Jakarta sekaligus budaya manusianya. Stasiun MRT sangat bersih, lantai mengkilap, dan petunjuk arah yang jelas serta digital. Mereka terkagum-kagum saat menggunakan sistem pembayaran non-tunai yang sangat cepat. Di Amerika, sistem kereta bawah tanah seringkali kumuh, bau, dan tidak aman. Di sini, mereka merasa seperti berada di masa depan. Kereta datang tepat waktu. Kami masuk ke dalam gerbong yang cukup padat karena masih jam sibuk pagi hari. Kelima wanita Amerika ini berdiri berpegangan pada tiang, tampak sedikit canggung di tengah kerumunan. Di depan mereka, duduk berderet anak-anak muda, mungkin mahasiswa atau pekerja kantoran muda. Mereka berpakaian rapi, bersih, dan wangi. Tiba-tiba, tanpa dikomando, 3 orang anak muda yang duduk di depan kami serentak berdiri. Salah satu dari mereka, seorang pemuda dengan kemeja batik yang rapi, tersenyum dan menganggukkan kepala sedikit, sebuah gestur penghormatan yang sangat halus. Dia berkata dengan bahasa Inggris yang terbata namun sopan, "Silakan duduk, Nyonya." Teman-temannya pun melakukan hal yang sama, mempersilakan Nyonya Linda dan Nyonya Emily untuk duduk. Para wanita Amerika ini tertegun. Di New York, mendapatkan tempat duduk di kereta bawah tanah adalah sebuah pertempuran. Orang-orang akan pura-pura tidur atau sibuk dengan ponsel mereka agar tidak perlu memberikan kursi kepada orang tua. Tapi di sini, di Jakarta, anak-anak muda ini memberikan hak mereka dengan senyuman tulus, tanpa merasa terpaksa. Nyonya Linda mencoba menolak dengan halus, mengatakan bahwa dia masih kuat berdiri. Namun pemuda itu bersikeras dengan lembut. Dia berkata,
Sudah menjadi kewajiban kami untuk menghormati orang tua. Silakan, Bu. Akhirnya kelima wanita itu duduk. Mata mereka tidak lepas memandang para pemuda yang kini berdiri sambil tersenyum santai, mengobrol pelan dengan teman-temannya. Tidak ada rasa kesal di wajah anak-anak muda itu karena kehilangan tempat duduk yang nyaman. Nyonya Sarah menyenggol lengan saya dan berbisik, "Apakah ini diatur? Apakah ini bagian dari tur wisata?" Saya tertawa kecil dan menggeleng. Saya jelaskan kepada mereka bahwa ini adalah wajah asli Indonesia. Ini adalah apa yang kami sebut sebagai adab dan sopan santun. Sejak kecil, kami diajarkan di rumah dan di sekolah bahwa menghormati orang yang lebih tua adalah hukum tak tertulis yang paling tinggi. Memberikan tempat duduk, mencium tangan orang tua, membungkuk sedikit saat berjalan di depan orang tua. Itu semua adalah bagian dari DNA kami sebagai bangsa Indonesia. Mereka terdiam. Saya melihat mata Nyonya Emily berkaca-kaca. Dia bercerita bahwa minggu lalu di bus kota di Amerika, dia jatuh terduduk karena bus mengerem mendadak, dan tidak ada satupun orang yang menolongnya berdiri. Orang-orang hanya melihatnya sekilas lalu kembali menatap layar ponsel. Di sini, di negeri yang berjarak ribuan mil dari rumahnya, dia diperlakukan seperti seorang ratu oleh anak-anak muda yang bahkan tidak mengenalnya. Kejutan teknologi berlanjut. Ketika kami keluar dari stasiun, Nyonya Linda ingin membeli air mineral di sebuah warung kecil di pinggir jalan. Dia mengeluarkan dompetnya dan tampak bingung dengan pecahan uang rupiah yang banyak nolnya. Ibu penjaga warung, seorang wanita parubaya dengan kerudung sederhana, tersenyum dan menunjuk sebuah kode QR yang ditempel di toples kerupuk. Saya menjelaskan bahwa dia bisa membayar menggunakan ponselnya jika memiliki aplikasi pembayaran internasional yang terhubung, atau saya yang akan membayarnya dengan memindai kode itu. Mata mereka terbelalak lagi. "Di warung sekecil ini?" tanya Nyonya Linda. "Warung yang terbuat dari kayu dan seng ini menerima pembayaran digital?" Saya menjelaskan dengan bangga bahwa penetrasi teknologi digital di Indonesia adalah salah satu yang tercepat di dunia. Bahkan pedagang sayur keliling dan warung kecil di pelosok pun kini menggunakan QRIS. Ini adalah bukti bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang adaptif, cerdas, dan cepat belajar. Kami tidak menolak kemajuan. Kami merangkulnya dan menyelaraskannya dengan kehidupan sehari-hari kami. Teknologi di Indonesia bukan hanya milik orang kaya di gedung tinggi, tetapi milik semua rakyat. Ini adalah demokrasi teknologi yang nyata. Siang harinya, kami mencoba kereta cepat Jakarta-Bandung, yang kami banggakan dengan nama Hush. Saya ingin menunjukkan kepada mereka bahwa Indonesia bukan hanya ramah, tapi juga sangat maju. Saat kami tiba di stasiun Halim, mereka kembali dibuat terpukau oleh arsitektur stasiun yang megah dan futuristik. Proses boarding yang canggih menggunakan pemindaian wajah membuat mereka merasa seperti sedang berada dalam film fiksi ilmiah. Ketika kereta mulai melaju, mereka menatap layar kecepatan di dalam gerbong. Angka itu terus naik. 100 km per jam, 200, 300, hingga mencapai 350 km per jam. Kereta meluncur dengan sangat halus, hampir tanpa getaran. Koin yang diletakkan berdiri di tepi jendela oleh Nyonya Sarah tidak jatuh sama sekali. "Luar biasa," gumam Nyonya Sarah. "Di negara kami, proyek kereta cepat selalu menjadi perdebatan politik yang tak berujung dan tak kunjung selesai. Tapi kalian, Indonesia, kalian sudah memilikinya dan ini beroperasi dengan sempurna." Saya merasakan dada saya membusung penuh kebanggaan. Saya katakan kepada mereka bahwa ini adalah simbol dari semangat baru Indonesia. Kami adalah bangsa yang besar, bangsa yang mampu membangun hal-hal hebat. Kami bukan lagi pengikut. Kami kini berjalan sejajar dengan negara-negara maju lainnya. Namun, saya mengingatkan mereka lagi, secanggih apapun kereta ini, mesin tidak memiliki hati. Hati Indonesia ada di tempat lain. Setelah tiba di Bandung dengan waktu tempuh yang sangat singkat, kami tidak pergi ke outlet belanja atau tempat wisata mainstream. Saya mengajak mereka ke sebuah desa wisata budaya di daerah Lembang. Di sana,
Suasana sangat berbeda dengan Jakarta. Udara sejuk, hamparan hijau, dan rumah-rumah penduduk yang asri. Kami berjalan kaki menyusuri jalan desa yang bersih. Saluran airnya jernih, dan setiap rumah memiliki tanaman bunga di depannya. Di sebuah pendopo balai desa, kami melihat pemandangan yang membuat langkah kelima wanita Amerika ini terhenti total. Di sana, berkumpul puluhan orang tua, lansia, sedang melakukan senam ringan bersama. Wajah mereka penuh keriput, rambut mereka memutih, tapi tawa mereka lepas dan keras. Yang lebih menarik, di sekitar mereka ada anak-anak muda dan ibu-ibu muda yang menemani. Bukan perawat berseragam, melainkan anak, menantu, dan cucu mereka. Setelah senam, mereka duduk berkumpul, makan kudapan rebusan pisang dan ubi. Para anak muda dengan sigap memijat bahu kakek nenek mereka, menuangkan teh hangat, dan mendengarkan cerita para orang tua itu dengan antusias. Tidak ada orang tua yang duduk sendirian melamun, semua orang terlibat dalam percakapan. Salah satu wanita Amerika, Nyonya Karen, bertanya kepada saya dengan suara bergetar. Apakah ini panti jompo? Apakah ini fasilitas perawatan lansia yang mahal? Saya menggeleng pelan. Bukan, Nyonya. Ini adalah kegiatan rutin warga desa. Di Indonesia, kami sangat jarang mengirim orang tua kami ke panti jompo kecuali dalam keadaan yang sangat terpaksa. Bagi kami, merawat orang tua di rumah adalah sebuah kehormatan, sebuah ladang pahala, dan bentuk bakti balas budi yang tak terhingga. Orang tua adalah jimat keberuntungan dalam keluarga. Rumah yang di dalamnya ada orang tua yang dirawat dengan baik, dipercaya akan membawa berkah bagi seluruh penghuninya. Jawaban saya itu seperti palu godam yang menghantam hati mereka. Nyonya Karen mulai menangis. Dia menutup mulutnya dengan tangan, berusaha menahan isak tangisnya. Teman-temannya memeluknya. Nyonya Karen kemudian bercerita di sela tangisnya, bahwa ibunya saat ini berada di panti jompo yang sangat mahal di Florida. Fasilitasnya mewah, kamarnya seperti hotel, perawatnya profesional, tapi setiap kali dia berkunjung, dia melihat tatapan mata ibunya yang kosong. Ibunya sering berkata bahwa dia merasa dibuang, dia merasa tidak berguna, hanya menunggu waktu untuk mati sendirian di antara orang-orang asing. Di sini, di desa sederhana di Indonesia ini, Nyonya Karen melihat apa yang tidak bisa dibeli dengan uang jutaan dolar. Dia melihat kehangatan keluarga. Dia melihat martabat manusia yang dijaga sampai akhir hayat. Dia melihat para lansia yang masih merasa dibutuhkan, masih merasa menjadi bagian penting dari komunitas. Dia melihat seorang nenek tua yang sedang mengajarkan cucunya cara menganyam bambu, dan cucunya memperhatikannya dengan penuh kekaguman, bukan dengan ketidaksabaran. Seorang ibu desa yang menyadari kehadiran kami, segera menghampiri. Dia tidak bisa berbahasa Inggris, tapi bahasa tubuhnya universal. Dia tersenyum lebar, menyalami tangan para tamu asing ini dengan hangat, bahkan merangkul bahu Nyonya Karen yang sedang menangis. Tanpa ragu, ibu desa itu mengajak mereka bergabung. Ayo, ayo, makan. Katanya dalam bahasa Indonesia sambil menyodorkan piring berisi pisang rebus yang masih mengepul. Kecanggungan bahasa hilang seketika. Kelima wanita Amerika yang biasanya takut dengan kebersihan makanan di negara asing, kini tanpa ragu mengambil pisang itu dan memakannya bersama-sama. Mereka duduk di tikar, dikelilingi oleh orang-orang desa yang menatap mereka bukan sebagai turis yang harus diperas uangnya, melainkan sebagai tamu yang harus dimuliakan. Anak-anak kecil berlarian di sekitar mereka. Salah satu anak kecil, mungkin berusia 5 tahun, tersandung dan jatuh di dekat kaki Nyonya Sarah. Nyonya Sarah kaget dan hendak menolong, tapi anak itu tidak menangis. Dia bangun sendiri, membersihkan lututnya, lalu menyalami tangan Nyonya Sarah dan menciumnya. Nyonya Sarah terperanjat. Anak sekecil ini, sudah memiliki sopan santun setinggi ini? Saya menjelaskan lagi, ini adalah pendidikan karakter kami. Salim, atau mencium tangan orang yang lebih tua, adalah refleks bagi anak-anak Indonesia.
Ini adalah cara kami menanamkan rasa hormat sejak dini. Kami percaya bahwa kepintaran otak tanpa kehalusan budi pekerti adalah sia-sia. Indonesia tidak hanya membangun gedung tinggi dan kereta cepat. Kami membangun manusianya. Sore itu, di bawah langit lembang yang mulai berwarna jingga, kelima wanita Amerika itu merasakan sesuatu yang sudah lama hilang dari hidup mereka. Rasa diterima, rasa damai, dan rasa kemanusiaan yang murni. Mereka melihat bagaimana masyarakat Indonesia hidup dalam filosofi gotong royong. Ketika ada satu tetangga yang sedang memperbaiki atap rumahnya, tetangga lain datang membantu tanpa dibayar. Ketika ada yang sakit, tetangga datang membawa makanan. Tidak ada yang hidup sendirian. Beban hidup dipikul bersama, dan kebahagiaan dibagi rata. Nyonya Linda berkata kepada saya saat kami berjalan kembali ke mobil, "Budi, saya merasa malu. Negara kami dianggap sebagai negara adidaya, negara paling maju di dunia. Kami punya teknologi canggih, kami punya segalanya. Tapi kami kehilangan jiwa kami. Kami kesepian di tengah keramaian. Di sini, kalian mungkin secara ekonomi masih berjuang, tapi kalian memiliki kekayaan yang sesungguhnya. Kalian punya satu sama lain." Saya hanya tersenyum dan berkata, "Itulah Indonesia, Nyonya. Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya semboyan, tapi cara hidup. Dan kemajuan zaman tidak akan pernah bisa mencabut akar budaya kami." Perjalanan 3 hari itu berakhir terlalu cepat bagi mereka. Namun, benih perubahan sudah tertanam. Saat saya mengantar mereka kembali ke Bandara Soekarno-Hatta, perpisahan itu terasa sangat emosional. Mereka memeluk saya erat, seolah berpisah dengan saudara sendiri. Mereka berjanji akan menceritakan apa yang mereka lihat kepada dunia. Bahwa ada sebuah negeri di Asia Tenggara, negeri kepulauan yang indah, di mana masa depan teknologi berjalan beriringan dengan kehangatan masa lalu. Sebuah negeri di mana orang tua adalah raja, dan kebersamaan adalah agama kedua. Saya tidak menyangka bahwa janji mereka bukan sekadar basa-basi. Begitu sampai di New York, Nyonya Linda menulis sebuah artikel panjang di blog pribadinya yang awalnya hanya dibaca oleh segelintir orang. Judulnya sangat provokatif. Menemukan surga yang hilang. Mengapa wanita tua di Indonesia lebih bahagia daripada miliuner di New York? Dalam tulisan itu, dia tidak banyak membahas tentang keindahan alam Bali yang sudah umum. Dia membahas tentang pemuda di MRT Jakarta yang memberikan kursi. Dia membahas tentang ibu-ibu di desa Lembang yang senam bersama cucunya. Dia membahas tentang teknologi pembayaran digital yang memudahkan hidup rakyat kecil. Dia membahas tentang rasa aman yang dia rasakan saat berjalan malam hari di Jakarta, sesuatu yang tidak bisa dia rasakan lagi di New York. Tulisan itu menyebar seperti api di musim kemarau. Tulisan Nyonya Linda di blog pribadinya itu awalnya hanya seperti riak kecil di tengah samudra internet yang luas. Namun, riak itu membawa frekuensi yang sangat spesifik, sebuah frekuensi yang hanya bisa didengar oleh hati-hati yang sedang kesepian. Judul, Menemukan Surga yang Hilang bukan sekadar kalimat puitis. Itu adalah jeritan hati jutaan wanita parubaya di Amerika Serikat dan belahan bumi barat lainnya. Dalam 1 minggu pertama, jumlah pembaca melonjak dari puluhan menjadi ribuan. Kolom komentar di blog tersebut berubah menjadi ruang pengakuan dosa massal. Ribuan wanita menuliskan kisah hidup mereka yang serupa. "Saya punya rumah 3 lantai di Chicago. Tapi tidak ada suara lain selain suara televisi," tulis seorang wanita bernama Margaret. "Anak-anak saya sukses, tapi mereka hanya menelepon saat butuh uang atau saat Natal." Melihat foto ibu-ibu di desa Indonesia itu senam bersama, hati saya sakit karena iri, tulis yang lain. Mereka tidak iri pada kekayaan materi, mereka iri pada kekayaan jiwa yang dimiliki orang Indonesia. Mereka iri pada sistem sosial kita yang tidak membiarkan anggotanya jatuh sendirian. Nyonya Linda, Nyonya Sarah, dan ketiga temannya yang lain, tanpa sadar telah menjadi duta besar tidak resmi untuk nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Mereka membalas setiap komentar dengan jujur dan penuh semangat. Mereka menceritakan bahwa Indonesia bukan hanya Bali.
Mereka menceritakan tentang Jakarta yang metropolitan namun manusiawi. Mereka menceritakan tentang toilet umum di stasiun kereta yang bersihnya menyaingi hotel, tentang mushola-mushola di pusat perbelanjaan yang selalu wangi, menandakan bahwa bangsa ini tidak melupakan Tuhan di tengah kesibukan duniawi. Pertanyaan mulai berubah dari benarkah itu ada? Menjadi bagaimana cara ke sana? Seseorang di kolom komentar melontarkan ide gila. Mengapa kita tidak pergi bersama-sama? Jika kita pergi sendiri, mungkin kita takut tersesat. Tapi jika kita pergi bersama, kita bisa saling menjaga. Ide itu menyambar seperti kilat. Sebuah komunitas daring terbentuk dalam semalam. Namanya sederhana, Menuju Indonesia. Dalam waktu sebulan, anggotanya menembus angka 10.000 orang. Mereka bukan anak muda yang mencari pesta pantai. Mereka adalah pensiunan guru, dokter gigi, ibu rumah tangga, dan janda yang merindukan kehangatan keluarga. Mereka mulai menyusun rencana. Mereka ingin melihat keajaiban yang diceritakan Nyonya Linda. Mereka ingin merasakan tangan mereka dicium oleh anak kecil yang tidak mereka kenal. Mereka ingin merasakan duduk di kereta MRT dan dipersilakan duduk oleh pemuda yang sopan. Ketika jumlah pendaftar serius mencapai angka 3.000 orang, kepanikan kecil melanda panitia di Amerika. Mengurus 3.000 orang menyeberangi benua Pasifik bukanlah hal mudah. Mereka menghubungi Nyonya Linda, memintanya menghubungkan mereka dengan pemandu wisata lokal yang dulu membawanya. Ya, mereka menghubungi saya kembali, Budi. Saat saya menerima telepon itu, tangan saya gemetar. 3.000 orang? Dalam satu waktu. Ini bukan sekadar tur wisata. Ini adalah eksodus. Ini adalah operasi logistik raksasa. Namun, disinilah karakter asli bangsa Indonesia bersinar. Saya tidak menolak. Saya tidak mengatakan tidak bisa. Saya menjawab dengan satu kata yang menjadi mantra bangsa kita. Bisa. Saya segera menghubungi rekan-rekan sesama agen perjalanan. Saya menghubungi asosiasi perhotelan, perusahaan bus pariwisata, hingga dinas pariwisata setempat. Reaksi mereka di luar dugaan. Tidak ada yang bersaing saling menjatuhkan harga. Tidak ada yang mencoba memonopoli keuntungan. Justru yang terjadi adalah semangat gotong royong yang luar biasa. Mas Budi, bus saya ada 10. Pakai saja, kata Pak Haji Rahmat, pemilik perusahaan bus di Tangerang. Hotel kami di Cikini siap menampung 500 orang. Kami akan siapkan menu khusus yang tidak terlalu pedas untuk lidah mereka, kata manajer hotel lainnya. Bahkan, komunitas pemandu wisata bahasa Inggris di Jakarta dan Jawa Barat mengadakan rapat darurat. Kami menyusun kurikulum kilat. Kami sepakat bahwa kami tidak hanya akan menunjukkan tempat wisata. Misi kami lebih besar. Kami akan menunjukkan hati Indonesia. Kami ingin memastikan setiap dari 3.000 tamu ini merasakan sentuhan personal, seolah-olah mereka adalah satu-satunya tamu yang datang. Pihak Angkasa Pura di Bandara Soekarno-Hatta pun turun tangan. Mereka menyiapkan jalur imigrasi khusus. Mereka sadar, ini adalah momen bersejarah. Jika kita berhasil melayani 3.000 ibu-ibu Amerika ini dengan baik, nama Indonesia akan harum di seluruh dunia. Berita dari mulut ke mulut adalah pemasaran yang paling jujur dan paling kuat. 4 bulan persiapan berlalu dengan cepat. Hari H pun tiba. Suasana di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta pagi itu berbeda dari biasanya. Ratusan bus pariwisata berjejer rapi di area parkir, mengkilap setelah dicuci bersih. Para supir bus mengenakan seragam batik terbaik mereka, rambut disisir rapi, senyum mereka di wajah. Di dalam terminal, tim penyambut yang terdiri dari pemuda-pemudi berpakaian adat dari berbagai daerah di Nusantara sudah bersiap. Ada yang memakai baju bodo, kebaya encim, hingga pakaian adat Minang. Pesawat pertama mendarat. Pintu kedatangan terbuka. Keluarlah gelombang pertama dari pasukan ibu-ibu ini. Wajah mereka campuran antara kelelahan dan kegembiraan. Namun, begitu mereka melangkah keluar, mereka disambut bukan dengan kekakuan birokrasi,
melainkan dengan kalungan bunga melati yang harum dan alunan musik gamelan yang lembut namun magis. Petugas imigrasi kita, yang sering dianggap kaku, hari itu menunjukkan wajah terbaik Indonesia. Mereka menyapa dengan ramah, "Selamat datang di Indonesia, Ibu. Semoga perjalanan Anda menyenangkan." Proses stempel paspor berjalan cepat berkat sistem autogate canggih yang baru dipasang, membuktikan sekali lagi bahwa Indonesia adalah negara yang efisien. Saat mereka keluar dari gedung terminal dan merasakan udara tropis Jakarta yang hangat, ribuan wanita ini ternganga. Mereka melihat jalan tol layang yang bertingkat-tingkat, taman-taman bandara yang terawat indah, dan kebersihan yang terjaga. Di berita, mereka bilang Jakarta itu macet dan polusi, kata salah satu tamu bernama Nyonya Patricia. Tapi lihat ini sangat teratur. Dan lihat bus-bus itu, semuanya baru dan modern. Memang, kami mengerahkan armada bus terbaik. Bus-bus buatan karoseri dalam negeri, buatan anak bangsa di Magelang dan Malang, yang kualitasnya tidak kalah dengan bus Eropa. Kursinya empuk, AC-nya dingin, dan dilengkapi dengan suspensi udara yang nyaman. Ini adalah cara kami menunjukkan kebanggaan pada produk industri dalam negeri. Perjalanan dari bandara menuju pusat kota Jakarta menjadi tur tersendiri. Di dalam bus, pemandu wisata menjelaskan bahwa gedung-gedung tinggi yang mereka lewati bukan milik asing, tetapi dibangun oleh kontraktor BUMN Indonesia. Jembatan Semanggi yang ikonik dengan lampu warna-warninya di malam hari adalah karya insinyur Indonesia. Kami ingin mereka tahu, Indonesia berdiri di atas kaki sendiri. Malam pertama di Jakarta, kami mengadakan makan malam penyambutan di sebuah balai sidang besar. 3.000 orang berkumpul. Makanan disajikan secara prasmanan dengan menu Nusantara yang sangat beragam. Sate ayam Madura, gado-gado Betawi, soto ayam Lamongan, hingga gudeg Jogja. Kejutan terjadi di meja makan. Seorang nenek berusia 70 tahun dari Texas, Nyonya Betty, terlihat bingung memegang kerupuk. Seorang pelayan muda, mungkin seusia cucunya, dengan sigap mendekat. Bukannya hanya menunjuk, pelayan itu mengambil sendok, membantu mengambilkan nasi, dan menjelaskan dengan bahasa Inggris yang fasih tentang cara makan kerupuk. Ini seperti keripik, Nyonya. Dimakan bersama nasi supaya ada tekstur renyah, jelasnya. Nyonya Betty menangis. Lagi-lagi air mata. Teman-teman semeja bingung. "Ada apa, Betty?" tanya mereka. "Anak muda ini," kata Betty sambil menunjuk pelayan itu. "Dia mengingatkan saya pada cucu saya yang tidak pernah mau makan malam bersama saya. Tapi anak ini, orang asing, melayani saya dengan senyum tulus seolah saya neneknya sendiri." Malam itu, ruangan besar itu dipenuhi oleh isak tangis haru dan tawa bahagia. Mereka mulai menyadari bahwa apa yang ditulis Nyonya Linda di blog bukanlah bualan. Kehangatan itu nyata. Rasa hormat itu nyata. Keesokan harinya, tur yang sesungguhnya dimulai. Kami membagi mereka menjadi kelompok-kelompok kecil berisi 50 orang agar tidak mengganggu ketertiban umum. Salah satu tujuan utama adalah Masjid Istiqlal dan Katedral Jakarta yang letaknya berdampingan. Kami ingin menunjukkan kepada mereka tentang toleransi beragama di Indonesia. Di Amerika, isu agama seringkali menjadi pemicu konflik dan perpecahan. Di sini, mereka melihat dua rumah ibadah raksasa berdiri berdampingan, berbagi lahan parkir, dan berbagi kasih sayang. Saat mereka berdiri di pelataran Istiqlal, melihat kemegahan arsitektur karya Friedrich Silaban, seorang Kristen yang merancang masjid terbesar di Asia Tenggara, mereka terdiam kagum. Imam besar masjid menyambut mereka dengan hangat, menjelaskan bahwa Islam di Indonesia adalah Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang membawa kasih sayang bagi semesta alam, yang ramah, moderat, dan menjunjung tinggi perdamaian. Kemudian mereka berjalan kaki menyeberang ke katedral. Di sana, kardinal menyambut mereka. Pemandangan umat muslim yang membantu menyeberangkan jalan bagi para suster Katolik membuat kamera-kamera ponsel para tamu ini tidak berhenti merekam. Ini yang tidak ditunjukkan media barat tentang Indonesia,
kata Nyonya Patricia sambil merekam video untuk cucunya. Mereka bilang negara ini radikal. Bohong besar. Ini adalah negara paling damai yang pernah saya lihat. Perbedaan dirayakan di sini, bukan diperdebatkan. Setelah wisata rohani, kami membawa mereka ke sisi lain Jakarta, pusat perbelanjaan. Kami membawa mereka ke Grand Indonesia dan Plaza Indonesia. Tujuannya bukan untuk belanja barang bermerek yang di Amerika juga ada, tapi untuk menunjukkan gaya hidup kelas menengah Indonesia. Mereka terkejut melihat fasilitas di dalam mall. Ruang menyusui yang mewah dan bersih. Kursi roda gratis untuk lansia yang tersedia di setiap pintu masuk. Dan mushola yang artistik. Tapi yang paling menarik perhatian mereka adalah pemandangan di area makan food court. Mereka melihat keluarga-keluarga besar makan bersama. Ayah, ibu, anak-anak, kakek, nenek, bahkan cicit, duduk dalam satu meja panjang, berbagi makanan. Tidak ada yang makan sendirian sambil menatap tembok. Suara tawa mendominasi ruangan. Anak-anak remaja tidak malu berjalan menggandeng tangan nenek mereka. Seorang ayah terlihat menyuapi anak balitanya dengan sabar, sementara ibunya sedang menyuapi ibu mertuanya. Sirkulasi kasih sayang ini membuat para wanita Amerika ini merenung. Salah satu dari mereka, Nyonya Margaret, duduk di bangku taman mall, memperhatikan sekelompok siswi SMA berseragam putih abu-abu yang sedang mengerjakan tugas kelompok di sebuah kafe. Mereka tertawa, berdiskusi, saling membantu. Di tempat kami, kata Nyonya Margaret kepada saya, anak-anak SMA penuh dengan tekanan, perundungan, dan persaingan. Di sini, wajah mereka begitu cerah. Mereka terlihat bahagia. Apa rahasianya, Budi? Saya menjawab. Karena mereka tidak pernah merasa sendirian, Nyonya. Sejak lahir, anak Indonesia dikelilingi oleh komunitas. Tetangga adalah saudara. Teman adalah keluarga. Kami tidak memuja individualisme. Sukses bagi kami bukan saat bisa berdiri di puncak sendirian, tapi saat bisa naik ke puncak sambil menggandeng tangan teman-teman. Keamanan juga menjadi topik hangat di antara mereka. Malam itu, beberapa dari mereka mencoba berjalan kaki dari hotel menuju minimarket terdekat untuk membeli camilan. Awalnya mereka takut, di kota besar Amerika, wanita tua berjalan sendirian di malam hari adalah tindakan bunuh diri. Tapi di sini, di trotoar Sudirman yang terang benderang, mereka merasa aman. Mereka berpapasan dengan ojek online yang sedang menunggu pesanan. Pengemudi ojek itu hanya mengangguk sopan dan tersenyum. Malam, Mom. Tidak ada tatapan melecehkan. Tidak ada gangguan. Mereka melihat pedagang nasi goreng tek-tek yang memukul wajannya dengan irama khas. Pedagang itu tersenyum ramah saat mereka lewat. Saya merasa lebih aman di sini jam 10 malam daripada di lingkungan saya sendiri jam 7 malam, kata salah satu dari mereka saat kembali ke lobi hotel. Orang-orang di sini sepertinya tidak punya niat jahat. Wajah mereka wajah-wajah yang damai. Hari ketiga, kami menyiapkan kejutan budaya yang lebih dalam. Kami membawa mereka ke Taman Mini Indonesia Indah yang baru saja direvitalisasi. Kami ingin mereka melihat bahwa Indonesia bukan hanya satu warna. Kami adalah ribuan pulau, ratusan suku, dan ribuan bahasa daerah. Namun tetap satu Indonesia. Di Anjungan Sumatera Barat, mereka belajar memakai sunting padang. Di Anjungan Papua, mereka mencoba menari bersama penari lokal. Di Anjungan Jawa, mereka belajar membatik. Saat membatik, Nyonya Linda duduk di samping seorang pengrajin batik tua. Tangan keriput pengrajin itu dengan stabil memegang canting, menorehkan malam panas ke kain putih. Ini membutuhkan kesabaran luar biasa, kata Nyonya Linda. Ibu pengrajin itu menjawab dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh saya. Hidup itu harus sabar, Bu. Seperti membatik. Kalau terburu-buru, hasilnya berantakan. Kalau hati panas, lilinnya meluber. Membatik adalah melatih hati. Filosofi sederhana dari seorang ibu tua yang tidak lulus sekolah dasar ini menghantam kesadaran intelektual Nyonya Linda yang bergelar master.
Dia menyadari bahwa kebijaksanaan tidak selalu datang dari buku tebal, tapi dari laku hidup dan tradisi yang diwariskan turun-temurun. Indonesia, di mata mereka, adalah perpustakaan kebijaksanaan hidup yang raksasa. Namun, puncak emosional dari bagian perjalanan di Jakarta ini terjadi saat kunjungan ke sebuah sekolah dasar negeri biasa di Jakarta Selatan. Bukan sekolah internasional, tapi sekolah negeri tempat anak-anak rakyat biasa bersekolah. Saat bus rombongan tiba, anak-anak sedang jam istirahat. Melihat tamu asing datang, anak-anak ini tidak lari ketakutan atau mengejek. Mereka justru berlarian mendekat ke pagar. Wajah mereka penuh rasa ingin tahu yang polos. Ketika para wanita Amerika ini turun dari bus, puluhan anak SD berseragam merah putih berebut untuk bersalaman, dan lagi-lagi, mereka melakukan salim, mencium tangan para wanita asing ini dan menempelkannya ke dahi atau pipi mereka. Tangan-tangan kecil yang hangat menyentuh tangan-tangan keriput yang dingin karena AC bus. Sentuhan kulit itu meruntuhkan segala tembok bahasa. "Hello Mister, hello Miss," teriak anak-anak itu dengan ceria. Seorang wanita bernama Nancy, yang seumur hidupnya tidak pernah memiliki anak, berlutut di hadapan seorang gadis kecil berambut kepang dua. Gadis kecil itu tersenyum malu-malu, lalu menyodorkan sebuah permen yang dia pegang kepada Nancy. "For you," kata gadis kecil itu dengan bahasa Inggris seadanya. Dia memberikan satu-satunya jajanan yang dia miliki kepada orang asing. Nancy menangis sejadi-jadinya di halaman sekolah itu. Dia memeluk gadis kecil itu erat. "Terima kasih sayang. Terima kasih," bisiknya. Nancy merasakan sebuah lubang besar di hatinya yang selama puluhan tahun menganga, tiba-tiba terisi penuh oleh ketulusan seorang bocah Jakarta. Kejadian di sekolah itu menjadi viral di grup WhatsApp komunitas mereka. Foto Nancy dipeluk anak SD menyebar cepat. Pesan yang disampaikan jelas. Di Indonesia, cinta kasih diberikan secara cuma-cuma, bahkan kepada orang asing. Anak-anak Indonesia dididik untuk menjadi manusia yang penuh kasih, bukan manusia yang penuh curiga. Malam itu, di kamar hotel, banyak dari mereka yang menelepon keluarga di Amerika. Mereka menceritakan dengan berapi-api. "Kalian harus ke sini. Lupakan Paris, lupakan London. Di sini, di Indonesia, manusianya adalah atraksi wisata terbaik di dunia." Tapi perjalanan belum berakhir. Besok, 3.000 orang ini akan dibagi. Sebagian akan menuju Yogyakarta menggunakan kereta api, sebagian akan menuju pedesaan Jawa Tengah, dan sebagian lagi akan menyeberang ke Bali. Tantangan logistik berikutnya menanti. Tapi semangat kami, para tuan rumah, semakin membara. Kami tahu, kami sedang menjual sesuatu yang tidak ternilai harganya, kemanusiaan. Kereta api meluncur dengan anggun membelah lanskap Pulau Jawa. Di balik jendela kaca yang lebar, pemandangan berubah drastis dari hutan beton Jakarta menjadi hamparan karpet hijau yang tak berujung. Sawah-sawah berundak, sungai-sungai yang mengalir tenang, dan gunung-gunung berapi yang berdiri gagah di kejauhan menyapa rombongan 3.000 wanita Amerika ini. Kami membagi mereka ke dalam beberapa rangkaian kereta eksekutif menuju Yogyakarta dan Solo. Di dalam gerbong, suasana jauh lebih tenang dibandingkan saat mereka baru mendarat. Mereka tidak lagi sibuk memotret dengan panik. Mereka kini lebih banyak diam, meresapi pemandangan di luar. Seolah-olah alam Jawa sedang menyihir mereka, memaksa jiwa mereka yang selama ini berlari kencang di Amerika untuk perlahan-lahan mengerem dan bernapas. Salah satu peserta, Nyonya Susan, seorang pensiunan bankir dari Wall Street, duduk di samping saya. Dia menunjuk keluar jendela, ke arah seorang petani tua yang sedang mencangkul di tengah sawah di bawah terik matahari. Petani itu berhenti sejenak, menyeka keringat, lalu melambaikan tangan ke arah kereta yang melintas sambil tersenyum lebar. "Budi," tanya Nyonya Susan, "bagaimana bisa pria itu tersenyum? Dia bekerja keras di lumpur, di bawah panas matahari. Mungkin penghasilannya hanya cukup untuk makan hari ini, tapi senyumnya. Senyum itu lebih tulus daripada senyum kolega-kolega saya yang memiliki bonus jutaan dolar." Saya tersenyum dan menjawab,
Itulah yang akan kita pelajari di tujuan kita selanjutnya. Nyonya, selamat datang di jantung Jawa. Sesampainya di Yogyakarta, kejutan besar menanti mereka. Kami tidak membawa mereka ke hotel berbintang 5 yang terisolasi dari dunia luar. Sesuai dengan semangat komunitas yang mereka cari, kami menempatkan mereka di balkon des Balai Ekonomi Desa dan homestay milik warga di desa-desa wisata sekitar Candi Borobudur dan Prambanan. Kami ingin mereka tinggal di tengah-tengah penduduk. Kami ingin mereka bangun pagi mendengar suara ayam berkokok, bukan suara alarm ponsel. Kami ingin mereka mencium aroma tanah basah dan asap kayu bakar yang sedang menanak nasi. Desa yang menjadi tuan rumah utama adalah sebuah desa asri di kaki Bukit Menoreh. Ketika bus-bus masuk ke jalan desa yang sempit namun beraspal mulus, seluruh warga desa sudah menunggu, bukan dengan upacara formal, tapi dengan ketulusan layaknya menyambut saudara jauh yang pulang kampung. Para ibu-ibu desa menyambut mereka dengan minuman wedang uwuh, minuman rempah khas yang menghangatkan tubuh. Warnanya merah, rasanya manis pedas karena jahe dan kayu secang. Nyonya Susan menyesapnya pelan-pelan. Rasanya seperti pelukan hangat di dalam cangkir. Komentarnya, malam itu, tidak ada meja makan formal dengan taplak putih. Kami menggelar tikar di pendopo balai desa dan di halaman rumah warga. Ini adalah budaya lesehan. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Awalnya, beberapa wanita Amerika yang memiliki masalah lutut atau punggung merasa ragu. Namun melihat warga desa yang tua renta pun duduk dengan santai, mereka mencoba menyesuaikan diri. Disinilah keajaiban komunikasi terjadi. Tuan rumah, yang sebagian besar tidak bisa berbahasa Inggris, menggunakan bahasa kalbu. Mereka menyodorkan piring berisi nasi kucing, tempe bacem, dan sate telur puyuh. Mereka mengajarkan tamu-tamu ini cara makan menggunakan tangan, tanpa sendok dan garpu. Muluk, kata Mbah Yem, seorang nenek berusia 80 tahun, sambil memperagakan cara menyatukan nasi dan lauk dengan kelima jari tangan. Para wanita Amerika itu tertawa geli saat mencoba menirunya. Nasi berjatuhan dari jari-jari mereka, tapi tidak ada yang mengejek. Semua tertawa bersama. Di momen itu, mereka menyadari bahwa makan dengan tangan membuat makanan terasa lebih nikmat. Ada koneksi langsung antara kulit dan makanan, sebuah sensasi yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Keesokan paginya adalah hari di mana dinding ego mereka benar-benar runtuh. Kami memiliki agenda yang disebut kembali ke alam. Kami mengajak 3.000 wanita kota ini turun ke sawah. Ya, sawah berlumpur. Kami menyediakan caping topi petani dari anyaman bambu untuk mereka. Awalnya, banyak yang menjerit jijik saat kaki mereka yang terbiasa memakai sepatu mahal menyentuh lumpur sawah yang dingin dan licin. "Ew, it's mud!" teriak beberapa dari mereka. Namun, Pak Slamet, ketua kelompok tani desa tersebut, dengan sabar membimbing mereka. Dia tidak banyak bicara. Dia hanya mencontohkan cara menanam bibit padi, mundur perlahan, menancapkan harapan ke dalam bumi. "Ibu-ibu," saya menerjemahkan perkataan Pak Slamet, "tanah ini adalah ibu kita. Lumpur ini bukan kotoran. Ini adalah sumber kehidupan. Jangan takut kotor. Kotor itu menyucikan." Perlahan, satu persatu mulai berani. Nyonya Susan, sang bangkir, menggulung celana panjangnya hingga lutut. Dia melangkah masuk ke dalam petak sawah. Dia membungkuk, menanam satu bibit padi. Lalu satu lagi. Dan lagi. Keringat mulai bercucuran. Punggungnya pegal. Tapi tiba-tiba, dia merasakan kedamaian yang aneh. Di tengah sawah itu, dikelilingi oleh pemandangan bukit yang hijau dan suara gemericik air irigasi, Nyonya Susan menangis. Bukan tangisan sedih, melainkan tangisan pelepasan. Dia merasa terhubung kembali dengan bumi. Dia sadar selama ini dia hidup di dalam kotak. Kotak apartemen, kotak mobil, kotak kantor, kotak lift. Dia lupa rasanya memijak tanah. "Di New York," katanya kepada saya dengan tangan penuh lumpur,
Saya membayar terapi $100 per jam hanya untuk mencari ketenangan ini, dan di sini saya mendapatkannya gratis dari lumpur. Setelah sesi menanam padi, kami mengajak mereka beristirahat di gubuk-gubuk petani. Kami menyajikan singkong rebus dan teh manis hangat. Di sana, saya menjelaskan filosofi hidup orang Jawa yang menjadi kunci kebahagiaan mereka. Nrimo ing pandum. Nrimo ing pandum, saya menjelaskan, berarti menerima dengan ikhlas apapun pemberian Tuhan, bukan berarti pasrah dan malas. Kami bekerja keras, mencangkul dari subuh sampai maghrib. Tapi soal hasil, kami serahkan kepada yang di atas. Kalau panen melimpah, kami bersyukur. Kalau gagal panen karena hama, kami tetap bersyukur masih diberi kesehatan untuk menanam lagi musim depan. Kami tidak mengutuk keadaan. Para wanita Amerika itu terdiam. Mereka merenungkan hidup mereka sendiri. Di negara mereka, budaya yang ada adalah budaya menuntut lebih. Selalu ingin lebih kaya, lebih muda, lebih sukses. Jika tidak tercapai, mereka stres, depresi, dan mengonsumsi obat penenang. Di sini, orang-orang hidup dengan kesederhanaan materi, tapi kelimpahan spiritual. Pantas saja wajah mereka tenang, bisik Nyonya Karen. Mereka tidak berperang melawan nasib. Mereka berdansa dengan nasib. Puncak dari kunjungan di Jawa Tengah ini adalah sebuah acara akbar yang kami sebut Kenduri Nusantara. Bayangkan sebuah lapangan desa yang luas. Di tengahnya, kami mendirikan tenda-tenda sederhana. Malam itu, kami membuat rekor yang tidak tercatat di buku rekor dunia, tapi tercatat di hati setiap peserta. Kami membuat 300 tumpeng raksasa. Tumpeng adalah nasi kuning berbentuk kerucut yang dikelilingi oleh 7 macam lauk pauk. Sebelum makan, sesepuh desa memimpin doa. Doa yang panjang, diucapkan dalam bahasa Jawa krama inggil yang halus dan berirama seperti mantra. Meskipun para tamu tidak mengerti artinya, mereka menundukkan kepala dengan khidmat. Mereka merasakan getaran sakral dalam suara sesepuh itu. Saya menjelaskan makna tumpeng kepada mereka. Bentuk kerucut ini melambangkan hubungan manusia dengan Tuhan. Semakin ke atas, semakin mengerucut. Artinya fokus kita hanya satu, Tuhan yang Maha Esa. Lauk pauk di sekelilingnya melambangkan kekayaan alam yang harus kita jaga. Dan makan bersama dalam satu wadah besar ini melambangkan kesetaraan. Di hadapan tumpeng, tidak ada mantan direktur, tidak ada petani. Kita semua sama-sama manusia yang butuh makan. Malam itu, di bawah sinar bulan purnama yang terang benderang, 3.000 wanita Amerika makan bersama ribuan warga desa. Mereka duduk bersila di atas rumput beralaskan tikar. Mereka menyuir ayam ingkung, membagi telur rebus, dan saling menyuapi. Seorang nenek desa, Mbah Sastro, melihat Nyonya Susan kesulitan memisahkan daging ayam. Dengan tangan rentanya, Mbah Sastro menyuirkan daging ayam bagian dada yang paling empuk, lalu meletakkannya di piring Nyonya Susan. Mbah Sastro tersenyum. Gigi ompongnya terlihat, matanya menyipit ramah. Makan, Duknak, biar sehat, kata Mbah Sastro dalam bahasa Jawa. Nyonya Susan, yang seumur hidupnya terbiasa dilayani pelayan berseragam kaku, merasa hatinya hancur sekaligus utuh kembali. Dia memeluk Mbah Sastro. Dua wanita beda benua, beda warna kulit, beda agama, beda bahasa, berpelukan erat di tengah lapangan desa di Jawa Tengah. Terima kasih, bisik Susan. Terima kasih telah menerima saya apa adanya. Kejadian itu menular. Banyak wanita Amerika lain yang mulai memeluk warga desa di sebelah mereka. Bahasa tidak lagi menjadi penghalang. Senyuman, pelukan, dan tatapan mata berbicara lebih keras daripada kata-kata. Mereka saling bertukar cenderamata sederhana. Ada yang memberikan syal, ada yang memberikan gantungan kunci dari Amerika. Sebagai balasannya, warga desa memberikan apa yang mereka punya. Kain batik tulis, kerajinan bambu, atau sekadar bungkusan gula Jawa. Malam itu ditutup dengan pertunjukan gamelan. Namun kali ini, kami tidak membiarkan mereka hanya menonton.
Para penari mengajak tamu-tamu ini naik ke panggung. 3.000 wanita Amerika mencoba menari Jawa dengan gerakan kaku namun penuh tawa. Musik gamelan yang biasanya mistis dan tenang, malam itu terdengar riang gembira. Di sudut panggung, saya melihat Nyonya Linda sedang berbicara serius dengan Pak Lurah Kepala Desa, dibantu oleh penerjemah muda. "Pak," kata Nyonya Linda, "saya ingin mendonasikan sesuatu untuk desa ini. Mungkin untuk memperbaiki sekolah atau puskesmas. Bukan karena saya kasihan, tapi sebagai rasa terima kasih karena desa ini telah menyembuhkan jiwa kami." Pak Lurah tersenyum bijak dan menjawab, "Ibu Linda, kami menerima niat baik Ibu. Tapi kami tidak ingin sumbangan uang tunai yang membuat kami jadi peminta-minta. Jika Ibu ingin membantu, bantulah promosikan kerajinan tangan ibu-ibu di sini ke teman-teman Ibu di Amerika. Biar kami bekerja dan mendapatkan hasil dari keringat kami sendiri. Itu lebih bermartabat bagi kami." Jawaban itu kembali menampar kesadaran mereka. Harga diri, martabat. Orang Indonesia, semiskin apapun, pantang merendahkan diri. Mereka ingin berdiri di atas kaki sendiri. Nyonya Linda mengangguk hormat. Air matanya menetes lagi. Dia berjanji akan membawa sampel kerajinan anyaman dan batik ini ke New York dan membantu memasarkannya dengan harga yang pantas. Malam semakin larut. Lampu-lampu desa mulai padam, menyisakan cahaya bintang dan kunang-kunang. Para wanita Amerika kembali ke homestay masing-masing dengan hati yang penuh. Mereka tidur di atas kasur kapuk yang sederhana. Tapi malam itu, mereka tidur lebih nyenyak daripada saat tidur di kasur pegas di apartemen mewah mereka. Mereka mulai mengerti bahwa healing yang sesungguhnya bukanlah lari ke resort mewah dan memanjakan diri sendiri. Healing yang sesungguhnya adalah kembali ke akar, kembali menjadi manusia sosial, berbagi, dan bersyukur. Mereka menemukan bahwa kekayaan Indonesia yang paling mahal bukanlah emas di Papua atau batu bara di Kalimantan, melainkan human capital, modal manusianya yang memiliki hati seluas samudra. Keesokan harinya, sebelum kami meninggalkan Yogyakarta menuju Bali untuk tahap akhir perjalanan, Nyonya Karen mendatangi saya. Wajahnya terlihat berbeda. Garis-garis keras di wajahnya melunak. Dia terlihat 10 tahun lebih muda. "Budi," katanya, "saya sudah membuang obat tidur saya. Tadi malam adalah pertama kalinya dalam 10 tahun saya tidur tanpa obat." Suara jangkrik dan kodok di desa ini lebih ampuh daripada farmasi manapun. Saya mengangguk dan berkata, "Allah menyembuhkan, Nyonya, dan kebersamaan menguatkan." Kereta membawa kami pergi meninggalkan Yogyakarta. Namun, sebagian hati mereka tertinggal di sana. Di sawah berlumpur, di senyum Pak Slamet, dan di pelukan Mbah Sastro. Mereka tahu, mereka tidak akan pernah sama lagi. Mereka datang sebagai turis, tapi mereka akan pulang sebagai keluarga. Dan sekarang, Bali menanti. Tapi bukan Bali yang penuh pesta pora. Kami akan menunjukkan sisi lain Bali. Bali yang hening, Bali yang spiritual, dan Bali yang mengajarkan keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Pesawat kami mendarat di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dengan mulus. Ketika pintu pesawat terbuka, aroma itu langsung menyapa. Bukan aroma bahan bakar pesawat, melainkan aroma dupa yang terbakar samar-samar bercampur dengan wangi bunga Kamboja. Inilah wangi Bali, wangi yang memiliki memori. Banyak dari tamu Amerika ini datang dengan persepsi yang salah tentang Bali. Di kepala mereka, Bali adalah tempat pesta, pantai berpasir putih, dan klub malam yang bising, seperti yang sering mereka lihat di film-film Hollywood. Namun, kami, para pemandu wisata Indonesia, memiliki misi lain. Kami ingin menunjukkan wajah Bali yang sesungguhnya. Bali yang hening, Bali yang suci, dan Bali yang menjaga keseimbangan semesta. Kami membawa rombongan besar ini menjauh dari hiruk-pikuk kuta dan seminyak. Kami membawa mereka naik ke dataran tinggi, menuju Ubud dan Kintamani, serta desa-desa tua seperti Penglipuran. Di Bali, kami memperkenalkan mereka pada sebuah filosofi kuno yang menjadi pondasi kehidupan masyarakat Hindu Bali, Trihita Karana.
Tri artinya 3, Hita artinya kebahagiaan, dan Karana artinya penyebab. Jelas Wayan, pemandu lokal kami yang mengenakan udeng ikat, kepala putih dengan gagah. Jadi, Trihita Karana adalah 3 penyebab terciptanya kebahagiaan. Wayan membawa mereka berdiri di pinggir tebing yang menghadap sawah berundak Tegalalang yang hijau memukau. Di sana, Wayan menjelaskan pilar pertama, pelemahan hubungan manusia dengan alam. Lihatlah sistem irigasi ini, kata Wayan sambil menunjuk aliran air yang membelah sawah. Ini disebut subak. Ini bukan sekadar saluran air. Ini adalah teknologi demokrasi tertua di dunia yang kami miliki. Air dibagi dengan adil. Petani di hulu tidak boleh serakah mengambil semua air. Mereka harus memikirkan petani di hilir. Kami tidak menaklukkan alam. Kami bernegosiasi dengan alam. Para wanita Amerika itu tertegun. Di negara mereka, air diprivatisasi, dijual dalam botol plastik, dan menjadi sumber konflik. Di sini, air adalah darah yang menyatukan komunitas. Mereka melihat betapa canggihnya kearifan lokal nenek moyang bangsa Indonesia dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, jauh sebelum istilah ramah lingkungan menjadi tren di Barat. Kemudian, kami membawa mereka masuk ke dalam sebuah kompleks rumah warga Bali. Di sana, mereka belajar pilar kedua, pawongan, hubungan manusia dengan sesama. Mereka melihat bagaimana satu pekarangan rumah ditinggali oleh keluarga besar. Kakek, nenek, paman, bibi, dan cucu hidup dalam satu area. Tidak ada pagar tinggi yang memisahkan hati mereka. Mereka melihat persiapan upacara adat di mana seluruh warga Banjar, dusun, turun tangan. Para pria memotong bambu, para wanita merangkai janur. Tidak ada yang dibayar. Semua bekerja demi kebersamaan. Gotong royong lagi. Bisik Nyonya Sarah kepada Nyonya Linda. Di Jawa kita melihatnya. Di sini kita melihatnya lagi dengan wajah berbeda tapi rasa yang sama. Pilar ketiga, parahyangan, hubungan manusia dengan Tuhan, menjadi pengalaman spiritual yang paling mengguncang mereka. Kami mengajak mereka melakukan prosesi melukat, sebuah ritual pembersihan jiwa dan raga dengan air suci di Pura Tirta Empul. Bayangkan pemandangan ini, ratusan wanita Amerika, mengenakan kain sarung tradisional, masuk ke dalam kolam air mata air yang dingin. Mereka antre dengan sabar, menunggu giliran untuk membasuh kepala mereka di bawah pancuran air yang keluar dari batu kuno. Nyonya Emily, janda yang selama ini hidup dalam kesepian, maju ke bawah pancuran. Saat air dingin itu menyentuh ubun-ubunnya, tubuhnya gemetar. Dia menangis. Dia berteriak tanpa suara. Air mata bercampur dengan air suci. Dia merasa seolah-olah beban kesedihan, kemarahan pasca perceraian, dan rasa tidak berguna yang selama ini menghantuinya, luruh terbawa aliran air menuju sungai. Seorang pemangku pendeta Hindu Bali, memercikan air suci ke wajahnya setelah dia selesai, lalu menempelkan butiran beras, bija, di keningnya. Pemangku itu tersenyum teduh dan berkata singkat, "Sampun, sudah bersih. Mulailah hidup baru." Keluar dari kolam itu, wajah Nyonya Emily bersinar. Dia memeluk saya. "Budi, saya merasa ringan. Saya merasa dimaafkan oleh diri saya sendiri. Terima kasih telah membawa saya ke tempat suci ini." Malam terakhir di Bali, kami mengadakan pesta perpisahan di pinggir pantai Sanur. Bukan pesta dengan alkohol, melainkan makan malam dengan hidangan laut bakar khas Jimbaran di bawah langit berbintang. Di atas panggung, perwakilan dari 3.000 peserta naik untuk memberikan pidato perpisahan. Nyonya Linda, sang pelopor, memegang mikrofon dengan tangan gemetar. Suaranya serak menahan tangis. "Saudara-saudaraku orang Indonesia," mulainya. "Ribuan orang hening. Kami datang ke sini mencari liburan. Tapi kalian memberi kami lebih dari itu. Kalian memberi kami pelajaran tentang bagaimana menjadi manusia. Di negara kami punya gedung tertinggi, kami punya roket ke bulan, kami punya internet tercepat. Tapi kami lupa caranya tersenyum pada tetangga. Kami lupa caranya menghormati orang tua.
Kami lupa bahwa hidup bukan perlombaan, melainkan perjalanan bersama. Dia berhenti sejenak, menyeka air matanya. Kalian, bangsa Indonesia, jangan pernah merasa rendah diri di hadapan bangsa Barat. Jangan pernah berpikir budaya kalian tertinggal. Justru kamilah yang tertinggal. Kalian adalah negara adidaya dalam hal kemanusiaan. Kalian adalah guru bagi jiwa-jiwa yang tersesat seperti kami. Terima kasih, Indonesia. Kalian telah menyelamatkan hidup kami. Tepuk tangan membahana. Bukan tepuk tangan sopan santun, tapi tepuk tangan gemuruh yang diiringi isak tangis. Para pelayan restoran, supir bus, pemandu wisata, hingga petugas keamanan hotel, semua ikut menangis. Kami, orang Indonesia, sering kali lupa betapa berharganya budaya kita sendiri sampai orang lain mengingatkannya. Keesokan harinya adalah hari yang berat. Bandara Ngurah Rai menjadi saksi bisu perpisahan kolosal ini. 3.000 orang harus pulang. Suasana di terminal keberangkatan sangat emosional. Nyonya Betty, nenek dari Texas itu, tidak mau melepaskan pelukan Wayan, pemandu wisatanya. Dia menyelipkan sebuah amplop ke saku Wayan. Wayan menolak, tapi Betty memaksa. Ini bukan uang tip, kata Betty tegas. Ini dana pendidikan untuk anakmu. Aku ingin anakmu sekolah tinggi, menjadi orang pintar, tapi tetap memiliki hati selembut ayahnya. Tolong terima ini sebagai hadiah dari seorang nenek untuk cucu angkatnya. Di sudut lain, sekelompok wanita Amerika sedang bertukar nomor WhatsApp dengan para supir bus. Mereka berjanji akan mengirimkan foto-foto keluarga mereka ketika pesawat terakhir lepas landas meninggalkan landasan pacu, membawa mereka kembali ke langit. Kami yang tinggal di bawah merasa ada yang hilang. Namun, kami juga merasa penuh. Kami telah menunaikan tugas kami sebagai tuan rumah. Kami telah menunjukkan bahwa Indonesia bukan sekadar titik di peta, melainkan sebuah rumah besar yang pintunya selalu terbuka. Apakah cerita ini berakhir di sini? Tidak. Justru ini baru permulaan. 3.000 wanita itu kembali ke Amerika bukan sebagai turis biasa. Mereka kembali sebagai humas Indonesia yang militan. Blog Nyonya Linda berubah menjadi situs web komunitas besar bernama Sahabat Nusantara. Isinya bukan lagi curahan hati kesepian, melainkan tips belajar bahasa Indonesia, resep masakan rendang dan nasi goreng, serta informasi peluang investasi di Indonesia. Di New York, Chicago, dan Los Angeles, mulai bermunculan kelompok-kelompok kecil wanita yang rutin berkumpul setiap minggu. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengadakan arisan. Ya, mereka mengadopsi sistem arisan dari Indonesia sebagai cara untuk menjaga tali silaturahmi agar tidak putus. Mereka makan makanan Indonesia yang mereka pesan dari diaspora Indonesia di sana, membantu menggerakkan ekonomi kuliner kita di luar negeri. Dampak ekonominya pun nyata. Permintaan akan kerajinan tangan Indonesia, batik, dan kopi gayo melonjak tajam di kalangan komunitas ini. Nyonya Susan menepati janjinya. Dia menggunakan koneksi bisnisnya untuk membantu pengrajin desa di Yogyakarta mengekspor anyaman bambu ke butik-butik mewah di Manhattan dengan harga yang adil. Bahkan, ada beberapa dari mereka yang memutuskan pensiun dini dan pindah ke Bali atau Yogyakarta, menggunakan visa rumah kedua yang disediakan pemerintah kita. Mereka tidak datang untuk menjajah atau mengubah budaya kita. Mereka datang untuk melebur, belajar menari, belajar gamelan, dan menghabiskan sisa hidup mereka dalam kedamaian yang hanya bisa mereka temukan di negeri ini. Media-media internasional mulai melirik fenomena ini. Judul-judul berita berubah. Dari yang tadinya hanya membahas bencana alam atau politik, kini muncul artikel seperti Indonesia, Ibu Kota Kebahagiaan Baru Dunia, belajar menghormati lansia dari masyarakat Jawa, dan kebangkitan ekonomi kreatif berbasis komunitas di Nusantara. Dari kisah ini, kita, rakyat Indonesia, harus belajar satu hal penting. Kita seringkali silau dengan kemajuan bangsa lain. Kita sering merasa kecil, merasa minder, merasa teknologi kita kalah canggih. Padahal, kita memiliki teknologi yang tidak dimiliki bangsa lain.
Teknologi hati nurani. Keramahan kita bukan kepura-puraan. Senyum kita bukan standar operasional prosedur. Gotong royong kita bukan teori sosiologi. Itu semua adalah darah daging kita. Itu adalah warisan leluhur yang membuat bangsa ini tetap tegak berdiri meski dihantam badai sejarah berkali-kali. Kisah 3.000 wanita Amerika ini adalah cermin. Cermin yang diletakkan di hadapan wajah kita agar kita bisa melihat betapa cantiknya, betapa gagahnya, dan betapa berharganya menjadi orang Indonesia. Maka, tegakkan kepalamu, wahai saudaraku dari Sabang sampai Merauke. Kita adalah bangsa yang besar. Kita adalah bangsa yang memanusiakan manusia. Dan dunia, yang semakin dingin dan individualis ini, sedang sakit, dan obatnya ada di tangan kita. Obatnya adalah Indonesia.